saingan atau haleluya. Udah. Jangan dekat aja Pak, kejauhan. Pak. Ntar dulu Pak. Sabar dulu Pak. Wah, udah lengkap peralatan baru nih. Buat sendiri aja. Ya, masih. Kalau untuk sendiri aja berarti nggak mau berbagi. Ya. Nggak mau berbagi. Terus ada lagi. Kita kalau mau tanya lewat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihal illa ila salasati masajid al masjidil haram wa masjidi hada wal masjidil aqsa. Shadaqallahul azim. Hamba Allah, muslimin muslimat, jamaah sholat Isya Masjid Subul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah semata yang sampai dengan malam hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk meningkat dalam kebaikan dan mengurangi atau bahkan menghilangkan segala kejelekan dan kebodohan. Salawat dan salam semoga Allah selalu melimpahkan dan mencurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia, khususnya kita ini, agar bisa menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang benar, dan manusia-manusia yang selamat. Semoga kita bisa tetap istiqomah dalam menjalani sunnah-sunnahnya, sehingga kita akan berharap
mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, sebelum dilanjut, mari kita sama-sama mohon kepada Allah terlebih dahulu dengan membaca doa menuntut ilmu. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Mudah-mudahan dengan doa ini seperti yang kita inginkan dan seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan juga, agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, waktu terus berjalan, tidak kerasa kita sudah melewati pertengahan bulan Rajab. Ada yang tahu nggak hari ini, malam hari ini tanggal berapa? 19 sama 20? 20 apa 19? Nah kirain kalau sama anak kecil gitu kan, 19 apa 20? 20 19, 19. Saya kalau nanya cucu begitu, jamnya yang kedua biasanya. Baik, tanggal 20, karena hari ini tadi tanggal 19, karena sudah lewat maghrib, jadinya sudah masuk tanggal 20. Kalau Rajab ini terdiri dari 29 hari, berarti masih ada 9 hari lagi untuk mengisi bulan Rajab. Tapi sebelum ditinggalkan bulan Rajab ini, coba kita renungkan dan kita hayati sejenak saja sebagai mukadimah pertemuan kita di malam hari ini. Jangan sampai kita tidak mengenang dan tidak tahu tentang sesuatu yang terjadi di bulan Rajab. Berbicara masalah Rajab, Rajab adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang Allah pilih untuk mendapatkan julukan Ashhurul Hurum. Sekali lagi, Rajab adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai Ashhurul Hurum. 4 bulan itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Itu yang berurutan. Kemudian yang misah adalah bulan Rajab, dan sekarang kita ada di dalamnya sekarang. Nah, bicara masalah Rajab tidak lepas dari surah Al-Isra ayat pertama yang kami bacakan tadi, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kalau ditanya atau kalau kita mendengar kata-kata Isra Mi'raj, kira-kira apa yang paling muncul pertama di benak kita itu apa? Musuh Ramadan terus. Ini udah kangen banget sama Ramadan kayaknya. Ya, bukan, doanya mantep banget. Ya, doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Iya, nanti sampai insyaallah. Sampai bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan sih ya 40 hari lagi lah ya kita akan masuk di bulan Ramadan. Insyaallah. Ya, ada peristiwa Isra Mi'raj. Kalau bicara masalah Isra Mi'raj, apa yang terkenang di benak kita? Sholat. Nah, udahlah saya ikut Bapak Ibu sekalian dulu, sholat dulu deh. Padahal ada sesuatu yang lebih istimewa daripada sholat, tapi sholat dulu saya ingatkan. Mohon jangan sampai ada di antara jamaah Masjid Jumhur Salam, khususnya yang ngaji malam Sabtu ini, yang masih ada bermasalah tentang masalah sholat, yang masih ada ragu tentang sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Apa itu sholat sendiri, apa itu sholat berjamaah, apa itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kalau masih ada yang bermasalah terlalu banget. Makanya ayo, ini mau masih ada kurang lebih 9 atau 10 hari lagi bulan Rajab. Coba tanyakan kira-kira sesuatu yang berkenaan dengan sholat. Iya, sholat juga tidak lepas dari perak sholatnya, dari wudu, mandi, dan tayamum. Kalau di antara ibu-ibu terutama masih ada yang belum tahu tentang tayamum, atau masih ada yang belum tahu tentang mandi wajib, atau mungkin masih ada yang wudunya acak-acakan, sebaik apapun sholat yang dilaksanakan, maaf,
Kalau perak sholatnya sebagai kesucian yang tidak sempurna, maaf. Sekilas saja dalam persiapan sholat, khususnya wudhu terlebih dahulu, ada dua gerakan wudhu yang mungkin sampai sekarang masih butuh adanya sosialisasi tentang menghirup air ke hidung. Namanya istinsak. Pernah dengar kata istinsak? Ya. Bukan istisqa, bukan. Istinsak itu menghirup air ke hidung. Bukan seperti kita waktu diajari di SD dulu. Bukan menghirup air, tapi mengusap-usap hidung. Gitu doang. Bukan menghirup. Dan yang perlu dipahami lagi, ternyata Rasulullah menghirup air ke hidungnya bukan air sendiri, tapi bebarengan dengan air yang dimasukkan ke dalam mulut. Makanya bahasa yang saya pakai berkumur-kumur mulut dan hidung. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak wudhu berkumur-kumur, itu harus paket dengan menghirup air ke hidung. Masih ada yang belum mempraktekkan istinsak. Jangan ada alasan pokoknya. Kalau memang nggak bisa ya dilatih terus. Karena ini penting. Kalau wudhunya tidak pakai istinsak, maaf. Itu tanda tanya besar. Nggak apa-apa kalau mungkin belum bisa, tapi terus belajar sampai kita kembali kepada Allah. Mungkin juga belum bisa, nanti akan ringan pertanggungjawaban kita. Ya Allah, saya udah belajar tapi susah, masih kesegerak mulu. Ya nggak apa-apa. Ketelan perih. Istinsak. Iya nggak apa-apa. Itu kan karena nggak biasa, makanya begitu menghirup, gitu kan. Tapi nggak ada efek, nggak ada efek samping yang negatif enggak. Bahkan mungkin positif kalau gitu, malah positif. Pernah dengar nggak ada pengobatan yang namanya gurah? Ulahnya kalau kita tidak membiasakan dengan wudhu dengan istinsak, nanti kalau kita digurah apa nggak lebih sakit? Tahu digurah? Digurah tuh kalau di Jawa tuh ayam yang lagi makanin ayam itu digurah. Oh digusah. Iya. Itu satu. Nanti urusan bisa atau tidak tergantung seksi pengajian di Masjid Jerusalem ini. Ibu-ibu tergantung ketua ibu-ibunya. Kalau sampai Ramadan masih ada yang istinsaknya belum benar, nanti didenda. Yang kedua yang juga masih ragu, kalau mengusap muka, mencuci tangan sampai ke siku itu udah nggak perlu masalah lagi. Tapi yang pertama itu menghirup air ke hidung, yang kedua mengusap kepala dan telinga, itu juga satu paket. Sekali lagi, karena memang saya terkenang terus. Dulu waktu di SD diajari oleh Pak Guru cuma gini dong, 1, 2, 3, kemudian telinganya gini-gini doang. Itu diajarin di sekolahan dulu ya, tapi ya ikut aja, nggak apa-apa. Dulu nggak tahu, begitu digaji ternyata kagak begitu. Cukup mengusap sekali, dan itu juga paket. Kepala dan telinga itu satu paket. Kita basahin tangannya, kemudian diusap dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi dan telinga. Yang bingung lagi, yang buat ngusap telinga itu bukan sisa. Habis membuat ngusap kepala, bukan. Bingung gak? Dan kita mengusap kepala dulu. Sementara yang buat ngusap telinga gak boleh sisa buat ngusap telinga, ngusap kepala. Yang buat ngusap telinga gak boleh sisa yang buat ngusap kepala. Nah harusnya begini, yang buat ngusap telinga kan dua ini, ibu jari dan telunjuk. Ini yang buat telinga. Makanya jangan dipakai buat ngusap kepala. Basahin tangan, silakan diusap gitu. Dua jangan dipakai nih. Nah, diusapkan. Dan diusap, bener diusap. Jadi nggak basah. Makanya pantas ketika ibu-ibu dalam perjalanan, ketika mungkin tidak bisa ada tempat yang tertutup, sehingga tidak perlu pakai membuka kerudung, ya nggak apa-apa orang mengusap di atas kerudung bisa kok. Kan gitu. Itu dua saja di anggota wudhu yang sering saya perhatikan masih keliru. Gitu. Ya. Satu, masalah wudhu dulu. Ada yang mau komplain? Istinsak dan mengusap kepala dan telinga. Oh, kalau yang sudah biasa pakai mah aman. Nah, gitu nanti praktek Bu ya. Sebelum masuk Ramadan ada ujian praktek wudhu. Gitu. Nanti dapat hadiah kalau yang bagus. Yang kedua, mandi. Mandi wajib, tahu mandi wajib? Karena saya beberapa kali di bulan-bulan terakhir
ngecek tentang mandi wajib di beberapa majelis taklim itu nggak diajarkan. Sehingga sampai hari-hari kayak gini, orang yang mandi wajib yang dianggap oleh mereka adalah mandi basah. Maksudnya keramas gitu doang. Tapi adab dan peraturannya kayak apa mungkin banyak perlu diperhatikan. Kenapa harus diperhatikan banget tentang mandi? Ya kalau cuma masalah wudhu kagak bisa, boleh nonton. Masalah tayamum kagak ngerti, bisa dipraktekin, diajarkan. Lah kalau mandi, oh masa mau nonton gitu loh. Makanya harus paham. Bila perlu kalau yang nggak paham ditempel di kamar mandi, gitu. Dan malu, sudah sedini hari, sudah di sekian tahun, maaf, ibu-ibu rata-rata udah menopause, masih ada yang belum bisa mandi wajib. Atau yang terkenal dengan nama lain dengan sebutan mandi junub. Oh saya udah nggak punya suami, ada alasan begitu. Lah emang mandi junub hanya kalau ada suami? Gitu kan? Lo hari Jumatnya harus mandi. Itu maksudnya. Gimana? Mandi ada yang bermasalah? Ada yang sudah pernah ikut mandiin jenazah? Padahal kalau bagi ibu yang sudah biasa mandi wajib, mandi jenazah paling gampang. Loh kan sebenarnya jenazah kalau bisa mandi sendiri cuma karena nggak bisa kita mandiin. Ya kayak kita mandi wajib gitu loh. Kayak kita mandi junub. Persis kayak gitu. Cuman bedanya dia nggak bisa kumur-kumur, kita kumur-kumurin. Gitu kan? Dia tidak bisa bersihkan hidung, kita bersihin hidungnya. Nah kalau tangan kan cuma disiram, dibersihkan kayak gitu, sama dengan kita. Dan kalau memang gak ada yang nanya tentang mandi, nanti ibu-ibu khusus praktekin tentang ibu-ibu. Udah. Oh gitu. Sekilas saja nih Bu. Nanti cocokin Bu ya. Kalau nggak sama bertanggung jawab ketua ibu-ibu. Gini Bu, mandi wajib itu gampang banget. Atau mungkin selama ini ibu sudah apa belum? Kalau di bulu-bulu haram jelas banget ibu. Ibu ada megang bulu haram? Biar nggak kata saya maksud saya. Oh itu Ustadz bisa aja gitu. Ya jangan kata saya. Biar ibu yang baca, saya bantu menerangkan saja. Buka Bu, bab mandi. Nanti ibu yang menjelaskan aja biar enak. Hadis nomor 138. 128. Terjemahannya aja loh. Sebenarnya aku bisa baca, cuma kadang-kadang ada dibaca tapi kagak paham gitu. Coba 128. Pelan-pelan Bu ya, biar bapak-bapak denger. Karena bukan hanya untuk ibu doang, bapak-bapak pun juga butuh mandi. Dari Aisyah. Kenapa kok dari Aisyah? Ya kalau masalah mandi kan jangan dari orang lain, dari istri Rasul langsung. Silakan Ibu. Berhenti Bu, sepotong aja. Rasulullah kalau mau mandi junub atau mandi wajib, pertama cuci tangan. Kemudian dia tuang dengan tangan kanannya ke atas kirinya. Terus? Lalu dia cuci kemaluan. Oh, paham gak coba Bu? Itu kan bahasa Indonesia Bu. Kalau cuci tangan tadi semuanya paham. Yang kedua, kemudian menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, terus mencuci kemaluan. Maksudnya paham? Ini kayak gitu juga gak paham. Cebok gitu maksudnya, susah banget sih gitu. Ini memberikan pelajaran kepada kita, maaf, cebok itu harus dengan tangan kiri, jangan main asal-asal terus tangan kanan ya. Tangan kiri, tangan kanan hanya mengguyur saja, tangan kirinya yang mencuci. Ini karena di zaman Nabi tidak ada selang, makanya dipakai tangan kanan yang mengguyur, tangan kiri yang membersihkan. Gitu aja Bu. Makanya saya ulangi lagi, mencuci tangan pertama kali tadi sebersih mungkin. Bila perlu pakai sunlight. Jangan sunlight apa Bu, kalau cuci di kamar mandi kan bukan sunlight apa? Iya Bu, apa Bu? Iya pakai sabun gitu loh Bu. Bersihkan pakai sabun. Kenapa kok pakai sabun? Ya orang mau buat cebok. Kalau tadi gua habis merajang cabai umpamanya mau kemudian gua aja, makanya bersihkan, nyuci. Ini belum masuk kategori berwudu ya. Hanya mencuci tangan
mau buat cebok, makanya benar-benar yakin, bersihkan dengan sabun. Kemudian setelah yakin dengan sabun bersih, atau mungkin dengan lemon, atau mungkin dengan slide, atau dengan apa saja lah Bu. Kemudian mencuci kemaluan. Tapi ingat itu aturannya, menuangkan dengan tangan kanan, mencucinya dengan tangan kiri. Sebersih mungkin Bu. Kenapa kan saya katakan sebersih mungkin? Maaf, nanti tidak lagi akan disentuh lagi. Makanya bila perlu, usul saya sekalian di situ mencuci kemaluannya sekaligus juga dengan sabun. Karena Pak, nanti nggak boleh lagi muntang-muntang kita mandi asal main geraya-geraya segala enggak. Gitu, ya. Itu yang kedua. Perhatikan. Yang berikutnya nih, Bu. Nah, perhatikan. Tadi berarti pertama cebok aja yang pertama. Yang kedua berwudu. Kalau ditanya berwudu mulai apa? Cuci tangan lagi. Cuci tangan pertama tadi karena mau buat cebok. Cuci tangan kedua ini adalah memulai wudu. Wudu. Terus berjalan wudu. Ibu tahu wudu? Cuci tangan, kemudian kumur-kumur mulut dan hidung, kemudian muka, kemudian tangan kanan sampai ke siku 3 kali, tangan kiri sampai ke siku 3 kali. Selesaikan dulu 3 kali yang kanan, baru yang kiri. Jangan capek, kanan kiri enggak. Tangan kanan selesai 3 kali, tangan selesai 3 kali. Kemudian mengusap kepala dan telinga, gitu. Kemudian terakhir kaki. Tapi khusus untuk mandi ini tidak sampai kaki. Jadi sampai mengusap kepala dan telinga saja. Kakinya off dulu. Karena apa? Nanti buat penutup mandi. Setelah wudu, kalau nanti dalam kurung kecuali kaki. Berarti terakhir mengusap kepala dan telinga. Gitu kan? Silakan Ibu terusnya. Kemudian dia ambil air lalu dia masukkan jari-jarinya dipangkal-pangkal rambutnya. Paham gak gitu? Iya, basahin tangannya, tangannya basahin. Kemudian ini, nyela-nyelain rambut dengan jari-jari. Usahakan ujung-ujung jari ini sampai nyentuh kulit. Tuh. Kalau Ibu suka nonton TV, ada iklan Blis gitu. Oh gitu. Ya udah, kalau yang gak pernah nonton TV jangan dibahas. Itu kan itu bagi nonton TV. Jadi menyela-nyelain rambutnya. Kalau memang sekali cukup rata silakan, kalau mau 2 kali 3 kali nggak apa-apa silakan. Tapi yang jelas menyela-nyelain rambut dengan jari-jari. Yang berikutnya, Bu. Kemudian dia tuang atas kepalanya 3 tuangan. Perhatikan, usahakan 3 tuangan itu bisa membasahin seluruh kepala dan rambut. Bisa nggak Bu? Guyur-guyur gitu loh. Pertama, yang kedua dulu, yang ketiga. Yang menjadi soal, kan zaman sekarang rumah Ibu juga rumah elit. Gak ada gayung, adanya shower. Bagaimana cara ngitung 3 kali guyuran? Gimana Bu? Oh, yur mati. Oh ya nggak apa-apa. Kalau nggak dimati juga nggak apa. Guyur. Mundur lagi. Ya terserah artinya judulnya Ibu hitung lah. 3 kali guyuran, bagaimana membasahi seluruh kepala dan rambut. Udah. Berikutnya Ibu. Kemudian dia siram seluruh badannya. Nah, perhatikan, siram seluruh badannya, dan saya tekankan di sini mulai dari sebelah kanan. Kan nggak mungkin kalau osor-osor biru begitu sebelah kanan biru, baru sebelah kiri. Terus? Kemudian dia cuci kaki. Loh, cuci kaki. Pertanyaannya kapan sabunan dan sampoan? Kapan Bu? Tadi sebelum cuci kaki. Begitu menyiram ke seluruh tubuh, mulai dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, di situ silakan bebas. Yang mau sabunan, yang mau sampoan, yang mau berendam silakan. Kalau sudah merasa puas dan dianggap cukup, selesai, jangan lupa tadi wudunya belum cuci kaki, tutup dengan cuci kaki. Cukup. Itu mandi Rasulullah yang diceritakan oleh Aisyah. Pertanyaannya, ada yang ibu-ibu belum sama seperti itu? Tanya sama Bu Yuni nanti. Gitu. Ya, tidak perlu praktek sama ibu-ibu boleh silakan. Tapi jangan mandi bareng-bareng lah. Tapi jelas paham dulu aja. Catat itu, kemudian tempelkan di kamar mandi. Kalau suami istri mandi bareng boleh. Tapi jangan sesama ibu-ibu mandi, orang lain nggak boleh. Gitu. Ya, sudah mandi. Ada yang bingung tentang mandi? Udah dulu dah. Biar lengkap Ibu. Sebelum masuk sholat ada satu lagi.
wudu, kemudian mandi. Yang ketiga sebagai pengganti wudu dan mandi apa? Tayamum. Karena selama ini banyak orang pahamnya tayamum itu adalah pengganti wudu. Pertanyaannya, bagaimana kalau mandi tidak bisa karena nggak ada air, atau mandi kagak bisa karena sakit? Pertanyaannya, apa bedanya tayamum untuk pengganti mandi dan apa bedanya tayamum untuk pengganti wudu? Tidak ada bedanya. Gak ada bedanya. Itu yang harus disosialisasikan. Karena jangankan zaman sekarang, zaman Rasul sendiri Ada yang guling-guling. nggak ada guling. Karena belum ada ajaran. Nah, ada selama ini sebelum dibahas oleh Bu Yuni, ada yang pernah tahu bagaimana cara tayamum? Belum pernah kan? Bu Yuni buka. Bu Yuni aja yang baca-baca, jadi nanti Bu Yuni yang terang. Bu Yuni silakan dibuka hadis nomor 139. Dari Ammar bin Yasir dia berkata. Perhatikan. Ini Ibu nanti bisa jelasin sendiri. Dari Ammar bin Yasir terus. Dari Ammar bin Yasir dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kirim saya buat satu pertemuan, maka saya berduduk. Tetapi saya tidak dapati air, lalu saya berdiri begini sebagaimana dilakukan berdiri. Kemudian saya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu saya sebutkan kepadanya yang demikian. Maka kemudian hanya Terus lalu dia sapu piringnya atas kanannya dan belakang dua tapak kanannya dan Ho. Perhatikan. Ammar bin Yasir pernah dipanggil oleh Rasulullah, tapi dalam keadaan junub. Bingung dia, aduh gimana ya, saya junub. Dia ikhtiar sendiri, dia kumpulin debu, gitu loh. Dia guling-guling di debu. Udahlah ikhtiar gitu doang. Kemudian datang kepada Rasul, ya Rasul, tadi sebenarnya saya junub, tapi kagak nemu air. Kemudian saya ngumpulin debu, saya guling-guling. Rasul tersenyum, sampai sampai terlihat giginya. Bahasa kita mungkin yang ngakak lah gitu loh. Nah, Rasulullah nggak pernah ketawa sampai bersuara, apalagi buka mulut. Sehingga ini saking geli, saking iya, salut kok begitu gitu loh. Makanya Rasul menerangkan. Tapi nggak apa-apa, gara-gara Ammar bin Yasir jadi munculnya ilmu tentang tayamum ini. Pada kata Rasulullah, nggak begitu. Padahal kamu cukup melakukan demikian. Nah, demikiannya itu yang tadi disebutkan oleh Bu Yuti. Tepukan tangan kamu ke bumi sekali tepukan, gitu. Kemudian usap yang kiri atas yang kanan, diusap ini Bu. Seret. Kemudian punggung telapak tangan gini, seret, dan muka. Gitu doang ya Pak. Mesti ada yang kayak begini. Ada 2 kali tepukan pertama untuk muka, tepukan gitu. Tidak, ini yang Rasul contohkan. Kalau ada yang menepuk 2 kali atau yang mengusap sampai ke siku, diriwayatkan di hadis-hadis berikutnya nanti itu adalah doa. Hadisnya lemah. Jadi yang masyhur cuma ini aja. Tepukan tangan ke bumi sekali. Tapi jangan nyari bumi lah. Kemana aja, ke dinding boleh, atau mungkin mau ke kasur, ke bantal, ke sofa, atau mungkin kalau ibu kayak gitu duduknya di punggung ibu, di punggungnya ibu yang depannya nggak apa-apa. Tepuk, kemudian diusap, usapnya mesra Bu ya. Artinya lemes, jadi ibu kerasa semuanya gitu. Sekali, kemudian punggungnya juga sekali, kiri kanan, dan muka. Cukup begitu. Coba. Ada yang belum pernah kayak gitu? Tayamum ini ingat berlaku pertama ketika tidak ada air, walaupun di rumah. Yang kedua, ketika safar, walaupun ada air. Ayo bingung kan? Safar, walaupun ada air. Yang ketiga, ketika sakit, walaupun di rumah. Ya, 3 saja sementara. Makanya kalau ibu tidak apal dengan tayamum, berarti ibu nggak pernah safar. Atau ketika ibu berarti nggak pernah mati lampu, atau nggak pernah ada air, atau barangkali nggak pernah sakit. Atau kalau sakit nggak sholat. Terus gimana wudunya? Wudu pakai air panas gitu. Nggak kan lagi sakit. Gitu. Jadi ini ternyata tayamum ini justru asal usulnya dari mandi. Bukan karena wudu, tapi karena mandi. Mesti
yakin banyak orang yang risih. Oh masa sih, cuma pagi itu doang? Umpamanya ibu habis berhubungan suami istri, pagi-pagi menggigil. Karena suasana kayak gini sih, menggigil. Aduh gimana ya, saya harus wudhu, harus mandi. Dan jangan pusing, begini Rasul mengajarkan. Cukup dengan tepukan tangan sekali ke bumi, apa ke dinding atau ke tembok, kemudian usapkan telapak tangannya dan punggung telapak tangannya dan muka. Musap, usapkan semua musap. Ya, itu saja tentang tayamum. Jadi lengkap, wudhu, mandi, tayamum. Ada yang protes? Sudah. Kalau tidak ada yang protes, berarti untuk toharoh aman. Tapi untuk masalah sholat, saya cuma hanya membantu satu saja, yang mungkin masih banyak yang rancu, tentang berdiri dan angkat tangan. Banyak orang yang tidak memahami bahwa berdiri itu menghadap kiblat hanya badan. Padahal usahakan apa saja yang bisa dihadapkan kiblat, hadapkan kiblat. Terutama kaki dan jari-jari. Ibu kalau kakinya, jari-jarinya kayak gini menghadap kiblat, itu sempurna dan benar. Usahakan juga berdiri yang standar. Standarnya berdiri itu membuka kaki selebar bahu. Jadi ibu jangan kesempitan, jangan kelebaran. Tapi ukur badan ibu, selebar itulah ibu membuka kakinya. Sehingga akan bisa enak dan nyaman dengan tetangga sebelahnya. Gitu. Itu pertama, jari kaki. Luruskan menghadap kiblat. Bukan menghadap ke utara dan selatan, tapi menghadap kiblat. Yang kedua, usahakan juga angkat tangan. Mengangkat tangan juga menghadap kiblat tuh. Bukan maaf, kan selama ini banyak saya bilang, oh, kayak gini angkat tangan. Angkat tangan menghadap kiblat. Ini bukan begini. Juga bukan begini. Enakin aja Bu, enak. Ibu kalau sudah angkat tangannya benar, nanti untuk sujud juga kayak gini. Ibu ngebayangin ketika angkat tangannya benar, nanti ketika sujud ya seperti ini angkat tangan. Saya kasih tahu, angkat tangan yang Rasul contohkan, paling tinggi itu sejajar dengan telinga, paling rendah itu sejajar dengan pundak. Terserah ibu yang enak mana. Tapi jangan melebihi telinga, dan juga jangan kerendahnya melebihi pundak. Jadi sejajar dengan pundak paling rendah, paling tinggi sejajar dengan telinga. Itu enak sekali. Gitu. Menghadap kiblat, usahakan seperti itu. Yang kedua, mengangkat seperti ini itu ada pada 4 tempat. Perhatikan, mengangkat tangan yang seperti ini itu ada pada 4 tempat. Pertama, ketika takbiratul ihram. Kedua, mau ruku. Yang ketiga, bangun dari ruku yang namanya i'tidal. Dan yang keempat, bangun dari at-tahiyat awal. Yang sering banyak dikorupsi. Kok korupsi sih? Itu ketika mau ruku. Gini Bu, imam sudah walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah turun, padahal kan imam belum Allahu Akbar ruku. Sudah turun duluan. Maaf, jangan korupsi. Kan dijadikannya imam untuk diikuti. Maka ketika imam takbir, takbir. Tapi jangan takbir sebelum imam takbir. Ketika imam ruku, jangan kamu ruku sebelum imam ruku. Sama, sujud juga begitu. Apabila imam sujud, sujud. Tapi jangan sujud sebelum imam sujud. Terakhir salam. Apabila imam salam, salam. Tapi jangan salam kalau belum imam salam. Mulai takbir. Ibu tahu takbir? Allahu Akbar. Maka kalau belum Allahu Akbar, jangan kita bergerak dulu. Ruku juga begitu. Ruku komandonya juga Allahu Akbar. Maka ketika imam belum, walaupun walam yakul lahu kufuwan ahad, masih tenang. Imam baru Allahu Akbar, baru kita bergerak. Allah gitu. Jangan menduluin, apalagi jangan membarengin, apalagi mendahului. Itu parah banget. Kalau sampai ada makmum yang mendahului atau minimal membarengin, itu disebut oleh Nabi sebagai pencuri sholat. Sejahat-jahat pencuri dan pencuri sholat. Yang terakhir adalah salam. Ibu tahu salam? Iya, salam sholat itu 2 kali. Maka juga jangan sekali-kali makmum salam sebelum imam salam yang ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru makmum assalamualaikum. Kadang-kadang imam baru assalamualaikum. Imam belum yang ke kiri, kita udah ke kiri duluan. Kan duluin namanya. Gitu. Makanya kadang suka ibu-ibu suka hadapan. Kita baru ke kanan, dia udah Kalau yang sesuai dengan dalilnya, ke sana semuanya. Ke sana semuanya.
Itu yang penting. Intinya itu dulu deh, tentang berdiri. Baik sholat sendiri ataupun sholat berjamaah. Yang paling mengenaskan ketika sholat berjamaah, dan saya masih memantau di seluruh di beberapa tempat masih belum memahami dengan kalimat yang suka dikomandoin oleh imam, sawu sufufakum. Itu masih banyak orang yang belum paham. Namanya sawu sufufakum itu lurus dan rapat, tidak sampai ada celah sedikit. Maka upaya pengurus kan sudah jelas, mau bikin baris gitu kan. Itu upayanya. Nah tinggal kita sekarang mempraktekkan. Tahu nggak definisi lurus? Dan tahu nggak definisi rapat? Itu maksudnya. Banyak orang nggak paham bagaimana yang dimaksud rapat. Rapat tuh nempel gitu loh. Lurus juga tidak kemajuan dan tidak kemunduran. Usahakan. Maka kita diberikan telinga untuk mendengarkan komando, kita diberikan mata juga untuk koreksi. Oh, kurang mundur saya, mundur. Atau kurang maju kok maju gitu. Lah kalau mata kita diberikan sempurna oleh Allah tapi tidak bisa lurus, digunakan untuk apa? Telinga kita disehatkan oleh Allah, kok nggak dengerin komando? Dan Allah masih memberikan kepekaan rasa kepada kita. Kok tidak kerasa kalau nggak nempel? Maka jangan salahkan. Nanti kita akan dikutuk oleh Allah, dihina melebihi daripada binatang. Nauzubillah. Ya, itu tentang sholat. Sudah? Ada yang mau tanya sholat? Waduh. Banyak masalah sholat. Bentar dulu. Masalah ini ada keterangan tentang bacaan tahiyat. Oh. Itu dalam suatu riwayat bahwa itu merupakan katakan komunikasi antara Nabi Muhammad dengan Allah di saat Isra Mi'raj. Apakah itu ada hadis yang sahih? Karena saya mohon maaf ya, dicari-cari belum nemu gitu yang sahih, ada juga yang lemah yang doi. Barangkali bukan yang doi, keterangannya masih hanya dari keterangan ulama gitu. Belum menemukan yang sahih. Barangkali mohon penjelasannya. Kalau kemarin pertanyaan di sono sama bacaan di at-tahiyat, tapi cuma hanya menanyakan batas beda at-tahiyat awal sama at-tahiyat akhir. Gitu ada pertanyaan. Kalau sini at-tahiyat kata beberapa penyampaian itu adalah komunikasi Nabi dengan Allah. Saya sendiri belum menemukan dalilnya itu yang sahih. Tapi kalau melihat bacaan yang diterjemahkan, kan ketika baca at-tahiyatulillah atau at-tahiyatul mubarakatus sholawat, itu kan ucapan yang dibaca oleh Nabi untuk Allah. At-tahiyatulillah, hormat kepada Allah kan gitu. Kemudian disambut oleh Allah dengan kata-kata assalamu alayka ayyuhan nabi gitu kan. Tapi Nabi juga nggak mau sendiri, nggak mau ego. Nabi menjawab dengan kalimat assalamu alayna wa ala ibadillah dan seterusnya. Itu wallahu a'lam. Tapi nanti dicari lagi. Silakan yang lain di belakang, monggo Pak. Mengenai tayammum tadi ya. Misalnya pada saat tawaf kan rombongan nih, rombongan tawaf itu salah satunya ada yang batal. Kalau harus wudhu tuh kan jauh tuh dari Ka'bah sampai ke wudhu jauh. Nanti ketinggalan rombongan, boleh nggak tayammum? Boleh. Kan saya katakan tadi safar. Ketika dalam safar walaupun ada air, gitu, itu dibolehkan. Ya tadi benar serius, kalau memang kita anggaplah kan jauh tuh kamar mandinya kan, wah nggak susah. Begitu kita masuk keluar masuk lagi nggak tahu, udah selesai bisa jadi yang awal. Diberikan keringanan bagi orang yang safar tayamum. Walaupun mungkin banyak orang yang berdebat banyak air masa tayamum, akhirnya dia ngakal-ngakalin dengan wudu dengan air zam-zam, wah segala macam. Sudah diterima dengan penuh keikhlasan. Makanya kalau kita semakin belajar dan memahami, semakin indah merasakan dengan aturan Islam ini. Boleh Pak, silakan yang belakang. Pak monggo Pak. Mengenai lurus dan rapatnya tahap sholat Pak, mohon dicontohin karena selama ini yang saya lihat yang rapat cuma jari kakinya doang kebanyakan. Itu di masjid-masjid lain nggak tahu di. Siap. Oke. Minat satu ya Pak. Sini Mas. Ini yang kebanyakan kiblat.
Tadi kan disebutkan berdiri itu menghadap ke kiblat bukan hanya badan, tapi termasuk kaki. Coba Mas berdiri aja dulu. Jangan lebar. Saya juga begitu. Saya juga buka selebar bahu. Kalau sama-sama membuka selebar bahu, kemudian kita tahu harus lurus dan rapat, ya mesti tahu gitu. Usahakan rapat itu bukan hanya bahu, tapi juga kaki. Bukan hanya jari, tapi juga bila perlu ada bahasa sampai mata kaki. Subhanallah. Tapi sekarang dan semuanya sama. Itu. Cuma kadang-kadang orang kita kepengen rapat karena tahu dalilnya, dia nggak gitu begini. Dia orang gitu. Kasihan. Itu tidak perlu diikuti, tidak perlu diikuti. Kalau sajakan gede itu. Nah, makanya tuh madorot. Kalau pakai sajadah besar jadi madorot, gitu loh. Dan ingat, ini seperti ini, maaf loh, bagi orang yang benar hatinya, itu merasa tidak srek kalau sholatnya enggak seperti itu. Tapi sebaliknya, tetangga kita di sana justru malah sebaliknya. Saya paling enggak khusyuk kalau sholat dekat ustaz. Kenapa? Kakinya gerayaan. Tidak pernah kita kepengen mendapatkan. Tapi ini Pak, Bapak mau itu juga sih? Bukan ini apa? Ngadepnya ke sono. Nah, kalau Kebanyakan kan kayak gini. Kayak gini kebanyakan. Nah, kebanyakan kan kayak Nah, gini. ya. makanya tadi saya katakan Iya, itu di masjid sono, Pak. di sini juga agak beda gitu. Dan sebenarnya jujur dijadikan imam itu untuk jadi komando. Usahakan kalau bisa disiplin, harus gitu. Lurus dapat. Bila kalau imam melihat ada yang kurang benar ya deketin, Mas, begini, Mas. Tapi butuh sosialisasi seperti ini dulu. Kalau udah disosialisasikan nanti kok kemudian tidak, nanti akan. Tapi yang jadi masalah kan tidak semuanya ikut ngaji. Kalau yang ikut ngaji ngerti, dibenerin pun ikhlas. Tapi kalau yang gak ikut ngaji nanti akan tambah fitnah. Saya belum pernah seumur-umur sholat diatur seperti ini. Kayak gitu jadinya. Dan saya pernah di Baikot, Ustaz, mulai sekarang kalau ngimamin jangan banyak aturan. Wah, gitu loh. Jadi akhirnya, oke, kalau gitu mulai sekarang saya jangan dijadikan imam. Gitu saya. Daripada kita ngimamin kok kagak boleh ngatur, jadi masalah buat kita semua. Nah, harapannya ini ya sudah ngaji ini, besok sholatnya kalau bisa di depan sendiri semuanya. Ini yang pada ngerti sholatnya di beberapa baris sehingga tetap rusak. Kalau ini bisa nanti jadi contoh di depan, soft kedua akan lihat soft pertama, soft ketiga akan lucu. Jadi semuanya akan rapi semuanya. Harapannya seperti itu. Ya, Terima kasih. insya Allah. Baik, ini aja Ini sedikit Pak Ustaz. Kalau kita rapat, teman itu lari begitu. Ya udah, jangan dikejar. Jangan dikejar. Jangan dikejar. Rapat. Benar, makanya gini, karena kita kepengen kayak gini loh. Iya, iya. Posisi kita nyari ke arah imam. Kalau kita di sebelah sana, berarti tinggalkan yang di sebelah sana. Bapak merapatnya ke sini. Jangan malah Bapak merapat sana, berarti putus dengan imam. Kalau yang di sebelah sini, tolong tinggalkan di sebelah sana. Merapatnya ke sini. Seperti itu. Dan yang paling perlu ditegaskan lagi, ibu-ibu yang gak pernah diliatin. Karena ketutup. Tapi ngerasa sendirilah. Ibu-ibu ngerasa, saya belum rapat. Bila perlu saling ngasih tahu. Bu, rapat sedikit. Bu, mundur dikit. Harus saling mengasih tahu karena apa? Tawasobil hak, tawasobil sabar itu bukan hanya sekedar di luar masjid. Lebih-lebih dalam masjid ini. Masa kalah barisan kita sebagai Hizbullah, kita kan sebagai tentara Allah. Masa kalah dengan TNI yang lagi berbaris di lapangan? Itu coba yang TNI itu, barisan itu bisa membuat segala macam bentuk rapi. Kita masa kagak bisa? Kenapa? Kita udah dipengaruhi oleh setan yang luar biasa. Baik. Oh, ibu mau praktek berdiri juga. Silakan ibu, silakan. Tadi kan Ustaz menerangkan yang ada sahabat Rasulullah yang habis junub guling-guling. Guling-guling. Terus. Sahabat Rasulullah. Tadi Bu Yuni yang baca kok Ustaz gitu. Terus. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah apa kalau tayamum itu kan mengganti wudu. Oh, kan lagi dengerin dari tadi. Terus. Berarti dia nggak mandi junub lagi. Bu. Nah. Gini. Bab tayamum ini ditaruh setelah bab mandi. Urutannya tuh wudu, mandi dan tayamum. Ini membuktikan bahwa tayamum itu sebagai pengganti bersuci, bukan pengganti wudu. Pengganti bersuci, baik itu wudu ataupun mandi.
Bahkan saya katakan tadi, asal usul tayamum justru karena ada kisah Ammar bin Yasir yang Guling-guling. mandi tidak dapat air tadi, gitu loh. Nah makanya tadi kayak orang kalau ngikutin selera nanti kok masuknya nggak enak pas habis junub kemudian nggak mandi. Terus bagaimana? Jangan pakai otak makanya, pakai iman. Itulah aturan. Coba kalau mau pakai otak bu, yakin gak bakalan mau nerima. Umpamanya gini bu, ibu ngopi nih. Kemudian aturan Islam ada lalat masuk. Kan Islam mengajarkan celupkan itu lalat, diambil dan diminum. Itu kan aturan Islam. Jangan pakai otak. Ih, suruh banget. Itu kalau pakai otak. Tapi kalau iman, inilah justru air yang sempurna. Itu satu. Yang kedua, ibu-ibu yang pakai baju syar'i, apalagi orang-orang Timur Tengah, itu perempuan kan bajunya sampai kamsrah tanah. Otak berpikir gini bu, apa nggak takut najis? Gitu kan juga bertentang itu ya. Iya, Islam mengajarkan ketika kita jalan, maaflah ketemu najis, jalan kena najis, tapi begitu jalan lagi kemudian ketemu debu, itu jadi suci. Itu dalil. Tapi kalau pakai otak, oh, saya nggak mau, sholatnya ntar sebelum aja ganti baju, nggak enak. Loh kan gitu. Kalau mau ngikutin selera seperti itu. Makanya sekali lagi, agama jangan pakai otak, harus pakai iman. Kalau pakai iman selesai urusannya. Karena selama ini banyak orang melaksanakan segala itu pakai otak, yakin makanya rusak. Suruh infak, nggak punya uang. Lah kalau mau nunggu punya uang kapan? Makanya Islam mengajarkan infaklah kamu baik lapang ataupun sempit. Kalau otak yang maju mesti debat. Allah zolim. Itu kan. Bahkan justru karena ke dalam kondisi sempit Allah mau kepingin membantu. Coba buktikan kamu pancing dengan infak. Allah akan cukupi segala macam. Kan seperti itu. Makanya ayatnya wa ma anfaqtum min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Apa saja yang kamu infakkan dari yang baik, Allah akan cukupi kamu. Itu yang harus jadi keyakinan buat kita. Coba kalau kita sempitkan, maaf, uang cuma dikit, dipakai untuk keperluan kurang, maka infakkan biar Allah yang mencukupi. Ini yang tidak bisa tanpa dengan iman. Mesti protes ibu-ibu, terutama ibu-ibu. Gitu. Mau pakai infak aja kurang, masa infak? Ya biasanya kan kayak ibu-ibu biasa lah. Enggak hanya ibu-ibu sih, ibu-ibu soalnya juga sama. Oh iya, dua juga nggak apa-apa. Silakan ibu. Menghadap kiblat. Bagus. Tadi kan dikatakan apa saja yang bisa dihadap kiblat, hadapkan kiblat. Mulai dari berdiri gini, nanti kalau berdiri ini dipakai waktu sujud, angkat tangan ini persis banget, ngadapnya ke sana, bukan begini, tapi begini. Dan kaki, maaf, bisa lihat saya nggak? Kakinya gini, gini, gini bu. Makanya gini bu, anggota wudhu tuh ada 7. Berarti kan, artinya anggota wudhu tuh yang harus nempel. Pertama Rasul menyebutkan di dahi dan hidung. Itu 1. Jangan cuma hidungnya doang, atau jangan cuma dahinya doang. Rasul mengatakan ini 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah lutut. Nah, 6 dan 7-nya yang banyak orang nggak tahu adalah ujung telapak kaki, maaf bukan ujung jari. Makanya kalau yang ibu sujudkan ujung jari, yakin jarinya menghadap kiblat. Khusus bagi orang yang masih ideal. Kalau yang sudah tidak ideal, artinya sudah tua, nggak bisa diluruskan, jangan dibahas. Apa-apa kalau nggak ideal itu nggak perlu pembahasan. Nah, makanya yang ideal aja. Makanya kalau yang masih bisa gini, yang masih bisa menghadap kiblat, ada pada kita. Jarinya Gitu ke maksudnya. kiblat semua. Makanya nanti praktek di nilai sama Bu Yuni nanti. Bagus, bilang ibu. Gitu. Ditempelkan. Enak banget ibu. Itu sumber kesehatan ternyata ketika ibu kakinya menekan gini bu. Nah, mada kemudian ujung jari ujung telapaknya bisa ketemu sujud, sebuah indah banget rasanya. Naik langsung sampai ke pinggang. Ya karena kan selama ini banyak orang yang sujudnya hanya asal, apalagi jelosor begini. Maaf ibu begini, bener ya. Nah, itu sujudnya orang malas. Makanya gampang. Gitu.